Kita lanjutkan penjelasan penjumlahan vektor. Kali ini kita akan menggunakan metode analisis untuk fisika kelas 11 fase F. Diberikan sebuah contoh soal pada Festival Isen Mulang tahun 2023 cabang perlombaan BCKMB. Kelas tunggal seperti gambar di bawah. Pemain kanan menggunakan strategi dengan mendayung membentuk sudut yakni 30 derajat ke kanan atas dengan memberi gaya sebesar 40 Newton. Sedangkan pemain kiri mendayung membentuk sudut 60 derajat ke kiri bawah dengan gaya dayung sebesar 30 akar 3 Newton. Jika arus sungai mengarah ke utara, nah ini ada arah mata angin, ke utara sebesar 30 Newton. Jadi arah arus sungai ini 30 Newton ke arah utara. Ke arah manakah jukung akan bergerak dan berapa besar serta arah perpindahan jukung tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisis gaya yang bekerja kepada jukung ini yang diberikan oleh pemain 1 dan pemain 2 serta arus sungai. Kita gambarkan dulu seperti ini, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Pemain 1 memberikan gaya dengan sudut 30 derajat sebesar 40 Newton. Sedangkan pemain 2 memberi gaya dayung sebesar 30 akar 3 Newton membentuk sudut 60 derajat. Kemudian jangan lupa ada arah arus sungai yaitu sebesar 30 Newton ke arah utara. Atau kalau dalam gambar 2 dimensi ini ke arah atas. Setelah kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada jukung tersebut, kita bisa menggambarkannya ke dalam satu koordinat X. Nah, seperti ini. Yang pertama kita gambarkan dulu komponen-komponen gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada F1, kemudian ada F2, dan ada F3 yang berada pada sumbu Y, yaitu arus sungai tadi. Kemudian selanjutnya kita proyeksikan F1 ini diproyeksikan F1 ini kepada sumbu X sehingga menghasilkan nilai F1X. Kemudian untuk sumbu Y juga kita proyeksikan sehingga menghasilkan F1Y. Nah, untuk gaya yang kedua kita juga memproyeksikan ke arah sumbu X sebesar F1X. Kemudian untuk gaya pada sumbu Y, gaya kedua pada sumbu Y kita proyeksikan sehingga mendapatkan F2Y. Nah, setelah kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita analisis per komponen pada sumbu X. Yang pertama F1X nilainya berapa? Karena dia berhimpit atau dekat dengan sudut, maka nilainya adalah F1 dikali dengan cos 30 derajat. Kita ketahui nilai dari F1 tadi adalah 40 dikali cos 30 adalah setengah akar 3, maka kita dapatkan nilai 20 akar 3 Newton. Kemudian untuk F2X, perhatikan F2X itu dia juga dekat dengan sudut, sehingga kita bisa tulis F2 dikali cos 60. F2 tadi adalah 30 akar 3 dikali cos 60 adalah setengah sehingga menghasilkan nilai 15 akar 3 Newton. Oke, karena untuk gaya ketiga tidak ada pada sumbu X, maka kita cari resultan vektor pada sumbu X dengan menjumlahkan semua vektor yang ada pada sumbu X. Yang pertama ada F1X, yang kedua ada F2X. Nah, di sini F2X nilainya adalah negatif. Nilainya negatif karena apa? Karena F2X itu arahnya ke kiri, maka dia bernilai negatif. Kemudian kita masukkan nilai F1X 20 akar 3 dikurangi 15 akar 3 sehingga menghasilkan 5 akar 3 Newton untuk resultan pada sumbu X. Karena nilainya positif, kita bisa lihat di sini nilainya adalah positif. Ya,
Berarti arah jukung ini kalau pada sumbu X dia adalah ke arah positif, yaitu ke arah kanan. Oke, kita lanjutkan. Untuk menganalisis pada sumbu Y. Ada apa saja? Yang pertama ada F1Y. Perhatikan F1Y karena dia jauh dari sudut di sini ya. Ini ya. F1Y jauh dari sudut, maka kita bisa tuliskan F1Y sama dengan F1 dikali sin 30. Nilai F1 tadi 40 dikali sin 30 adalah setengah, menghasilkan nilai 20 Newton. Kemudian yang kedua di sini F1Y juga sama, dia jauh dari sudut 60, maka kita bisa tuliskan F2Y sama dengan F2 dikali sin 60 derajat. Sehingga menghasilkan nilai 30 akar 3 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 15 dikali akar 3. 15 dikali 3 sama dengan 45 Newton. Kemudian jangan lupa ada juga F3 ya, yang ada pada sumbu Y. F3 nilainya adalah 30 Newton. Sehingga kalau kita cari resultan pada sumbu Y, mohon maaf, ini salah tulis. Harusnya ini pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y, maka nilainya adalah F1Y ditambah F3Y. Kenapa? Karena arahnya sama-sama ke atas ya. Kemudian dikurangi dengan F2Y karena arahnya ke bawah. Maka menghasilkan nilai 20 ditambah 30, 50 dikurangi 45, hasilnya adalah 5 Newton. Ini adalah resultan pada sumbu Y. Nah, kita sudah dapat pada sumbu X, maka nilai resultan totalnya ya kita bisa cari dengan menggunakan rumus resultan sama dengan resultan pada sumbu X kuadrat akar ya, akar resultan X kuadrat ditambah resultan Y kuadrat. Kita masukkan nilainya, akar dari 5 akar 3 kuadrat nilainya adalah ditambah dengan 5 kuadrat. 5 akar 3 kuadrat sama dengan 25 dikali 3, karena akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Ditambah 25. Nilainya berarti 75 ditambah dengan 25. Hasilnya adalah akar dari 100, yaitu sama dengan 10 Newton. Jadi nilai resultan gaya yang bekerja itu ada hasil akhirnya adalah 10 Newton. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Untuk menentukan arah kita bisa menggunakan rumus theta atau sudut sama dengan tan pangkat min 1 dikali resultan sumbu Y dibagi dengan resultan sumbu X. Kita masukkan nilainya, tan pangkat min 1 dikali 5 dibagi 5 dikali akar 3. Tadi kan sumbu X-nya 5 akar 3 ya. Nah, karena pembagian akar 3 itu tidak bisa, kita bisa menyamakan penyebutnya dengan sama-sama mengalihkan akar 3. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan yang bagian atas 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3, kemudian 5 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 5 dikali 3. Sehingga menghasilkan 5 akar 3 dibagi 15. Kalau kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi dengan angka 3 per 3 gitu ya. Berarti menghasilkan nilai 5 dibagi 5 ya, dibagi 5. Masing-masing dibagi 5. Masing-masing dibagi 5 sehingga menghasilkan nilai 5 dibagi 5 1 akar 3 dibagi akar 3, atau bisa kita sebut sepertiga akar 3. Nah, dalam yang kita ketahui nilai tan pangkat min 1 itu maksudnya tan sudut berapa yang hasilnya sepertiga akar 3. Kalau kita lihat dari tabel di LKPD itu nilainya adalah 30 derajat. Sehingga arah sudutnya adalah 30 derajat. Ya, kita sudah mendapatkan nilai resultannya tadi 10, kemudian arahnya adalah 30. Kalau tadi pertanyaannya kemana arahnya? Tadi ingat ya, dia untuk sumbu X-nya, karena perahu ini pasti bergeraknya pada sumbu X, ke kanan atau ke kiri, yang menang siapa? Berarti yang menang adalah yang kubu tadi sebelah kanan ya, dengan nilai resultan sebesar 5 akar 3. Untuk resultan totalnya sebesar 10 Newton dan arahnya adalah 30 derajat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.